Lo percaya kalau latihan 10.000 jam bisa bikin lo jadi ahli di bidang apapun? Kalau iya, coba pikir lagi. Soalnya ada yang salah kaprah soal ini. Dan banyak orang sudah terjebak. Mau tahu kenapa? Simak sampai habis. Kamu pasti pernah dengar konsep hukum 10.000 jam yang dipopulerkan oleh Malcolm Gladwell dalam bukunya Outliers. Intinya, kalau kamu latihan selama 10.000 jam di suatu bidang, kamu bakal jadi master di bidang itu. Kedengarannya simple kan? Tapi masalahnya, banyak yang salah paham. Mereka pikir selama mereka latihan terus, suatu hari nanti mereka pasti jadi ahli. Padahal, realitanya nggak sesederhana itu. 1:10.000 jam bukan jaminan, tapi kualitas latihan yang penting. Banyak orang berpikir bahwa semakin sering mereka mengulang sesuatu, mereka otomatis akan menjadi ahli. Tapi kenyataannya, sekedar mengulang tanpa strategi yang jelas justru bisa memperlambat perkembangan. Bayangin kamu latihan gitar setiap hari, tapi cuma main lagu yang sama tanpa mencoba teknik baru. Hasilnya, kamu mungkin bakal jago di lagu itu, tapi nggak berkembang ke level yang lebih tinggi. Itulah kenapa psikolog Anders Ericsson yang meneliti soal keahlian bilang kalau yang benar-benar bikin seseorang jadi ahli adalah deliberate practice, latihan yang terfokus, penuh tantangan, dan ada evaluasinya. Misalnya, seorang atlet renang profesional nggak cuma berenang asal-asalan selama 10.000 jam. Mereka punya pelatih yang menganalisis setiap gerakan, memperbaiki teknik pernapasan, dan menyesuaikan strategi berdasarkan kelemahan mereka. Tanpa latihan yang terarah seperti itu, mereka nggak bakal bisa mencapai level tertinggi. Jadi, kalau kamu ingin benar-benar ahli dalam sesuatu, kamu harus latihan dengan niat untuk memperbaiki diri, bukan sekadar mengulang hal yang sama berulang kali. Kesimpulannya, bukan soal berapa lama kamu latihan, tapi bagaimana cara kamu latihan. Kalau kamu cuma melakukan sesuatu secara autopilot, kamu cuma akan mengulang kesalahan yang sama selama 10.000 jam. Tapi kalau kamu melatih diri dengan strategi yang tepat, evaluasi rutin, dan tantangan baru, kamu akan jauh lebih cepat berkembang. Faktor bakat dan genetika juga berpengaruh. Pernah nggak lo lihat seseorang yang baru mulai belajar sesuatu tapi perkembangannya jauh lebih cepat dibanding orang lain yang sudah latihan bertahun-tahun? Itu karena ada faktor bawaan yang nggak bisa diabaikan. Beberapa orang memang punya keunggulan genetik atau bakat alami yang mempercepat proses mereka. Contohnya, dalam dunia olahraga, tinggi badan, struktur otot, dan refleks alami bisa memberi keunggulan yang signifikan. Kalau lo bercita-cita jadi pemain basket profesional, tapi tinggi badan lo jauh di bawah rata-rata, lo harus kerja lebih keras dibanding mereka yang punya postur ideal secara alami. Tapi bukan berarti kalau lo nggak punya bakat alami, lo harus menyerah. Bakat mungkin bisa memberi seseorang head start, tapi tanpa latihan atau arah, bakat aja nggak cukup. Banyak orang yang punya bakat luar biasa tapi gagal mempercapai puncak karena mereka nggak mau bekerja keras. Sebaliknya, orang yang mungkin nggak berbakat tapi punya dedikasi tinggi bisa menyalip mereka yang berbakat tapi malas latihan. Jadi, yang paling penting adalah bagaimana kamu mengomunikasikan latihan efektif dengan kelebihan dan kekurangan lo sendiri. Intinya, bakat memang bisa membantu, tapi bukan faktor utama yang menentukan kesuksesan. Kalau lo punya keunggulan alami di suatu bidang, manfaatkan itu sebaik mungkin. Kalau enggak, fokuslah pada strategi latihan dan kerja keras yang lebih cerdas. Dengan begitu, lo tetap bisa bersaing dan mencapai level keahlian yang tinggi. Selanjutnya ada passion dan ketahanan mental. Itu merupakan salah satu kunci. Latihan selama 10.000 jam bukanlah perjalanan yang singkat. Itu sama dengan sekitar 5-10 tahun kerja keras yang konsisten. Nah, pertanyaannya,
Apakah lu cukup kuat untuk bertahan selama itu? Banyak orang memulai sesuatu dengan semangat tinggi, tapi dengan jalan, mereka kehilangan motivasi, bosan, atau bahkan menyerah karena merasa nggak ada perkembangan. Ini membuktikan bahwa bukan hanya latihan yang penting, tapi juga ketahanan mental dan passion. Coba bayangkan, seseorang yang memilih jadi programmer hanya karena tergiur gaji besar, padahal dia sebenarnya nggak terlalu suka coding. Mungkin dia bisa bertahan beberapa tahun, tapi seiring waktu, tekanan dan kejenuhan bakal membuatnya menyerah. Bandingkan dengan seseorang yang memang mencintai dunia pemrograman, meskipun menghadapi tantangan yang sama, dia akan terus belajar dan berkembang karena dia menikmatinya. Passion adalah bahan bakar yang membuat kita tetap bertahan dalam proses panjang menuju keahlian. Selain itu, lu juga harus membangun growth mindset. Percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan dengan usaha yang tepat. Akan ada masa-masa di mana lo merasa stuck atau gagal, dan disinilah mental yang kuat sangat dibutuhkan. Orang-orang yang berhasil menjadi ahli bukan cuma karena mereka latihan terus-menerus, karena juga mereka punya ketahanan mental untuk terus maju meskipun jalannya sulit. Jadi, sebelum memulai perjalanan 10.000 jam, pastikan lo benar-benar siap secara mental dan memiliki alasan kuat untuk melakukannya. Kesimpulannya adalah, jadi, apakah hukum 10.000 jam itu mitos? Enggak juga. Tapi kalau lo hanya mengadakan jam latihan tanpa strategi yang benar, tanpa mentor, dan tanpa evaluasi, lo bakal jauh dari kata ahli. Yang sebenarnya membuat seseorang menjadi master di bidangnya adalah latihan terarah, memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri, serta memiliki mental yang kuat untuk terus bertahan. Kalau lo ingin sukses dalam bidang tertentu, jangan hanya fokus ke angka 10.000 jam. Fokuslah ke cara lo belajar dan berkembang. Carilah mentor yang bisa membimbing lo, gunakan teknik latihan yang efektif, dan selalu evaluasi progres lo. Ingat, bukan cuma jam terbang yang menentukan, tapi juga bagaimana lo menggunakan waktu tersebut dengan bijak. Sekarang, pertanyaannya, lo mau pakai prinsip ini buat jadi ahli di bidang apa? Tulis di komentar. Jangan lupa like dan subscribe biar lo nggak ketinggalan konten seru lainnya.